wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Sehat Pak? Sehat galau? Walaupun pancaroba ya gitu nih. Malam kadang hujan, siang panas bedengkang. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah izinkan kita mengerjakan setiap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan untuk hamba-Nya. Baik kewajiban dunia kita maupun kewajiban untuk akhirat kita. Ya. Karena inilah Bapak-bapak, sesungguhnya yang diharapkan oleh Allah dari kita orang-orang yang beriman. Ya. Misalkan di dalam Quran surat Al-Jumu'ah, ya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Ini kan sering diulang kalau salat hari Jumat, Pak. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila kalian dipanggil untuk melaksanakan salat, ya, salah satunya salat di hari Jumat, maka kata Allah, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian mengingat Allah. Ya. Ketika kita mendengar seruan, mendengar panggilan azan, ya, panggilan-panggilan di setiap ibadah salat kita, maka kata Allah, bersegeralah kalian mengingat Allah, bersegeralah kalian menuju panggilan Allah. Ya. Bersegeralah kalian berbondong-bondong menuju ke rumah Allah, ke masjid, untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah. Ya. Fa idza qudiyatis salat fantasiru fil ard. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dan tinggalkanlah jual beli. Jadi ketika mendengar seruan ini, kita tinggalkan aktivitas dunia kita. Kita tinggalkan dagangan kita, kita tinggalkan pekerjaan kita tinggalkan sawah dan ladang kita. Apa? Semata-mata kita untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard. Kalau sudah selesai salat, kalau engkau sudah selesai urusan denganku, kata Allah, sudah selesai berdoanya, berkeluh kesahnya, memintanya, ya, di dalam salat-salat kita, maka bertebaralah kalian di muka bumi. Wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, setelah bertebaran di muka bumi, maka carilah rezeki, carilah nafkah, karena engkau akan mendapatkan keutamaan Allah. Lalu kemudian setelah mendapatkan itu, banyak-banyaklah kita bersyukur, Pak. Jadi kadang kan kita ini tertukar, Pak. Ya, gawe dulu baru evaluasi gitu kan. Bekerja dulu baru kalau kerjanya gagal baru, ya Allah ngapa kerja ini gagal gitu kan. Ya Allah tolong berikan pertolongan kepadaku. Padahal kata Allah jelas ini tata caranya. Ya. Salat dulu ketika dipanggil, di sanalah kita meminta kepada Allah, ya, berkeluh kesah kepada Allah,
memberikan harapan-harapan kepada Allah. Setelah itu selesai, maka kata Allah, bertebaranlah kalian di muka bumi, mencari nafkah, berdagang, bekerja, dan lain sebagainya. Tapi setelah itu, jangan lupa kita untuk memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama ibadah, kedua ikhtiar mencari nafkah, dan yang ketiga adalah memperbanyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perputaran hidup, Pak, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kenapa? Agar kemudian kata Allah, kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Sederhana, Allah kemudian memberikan pengajaran kepada kita di dalam kehidupan kita. Salawat dan salam ya kita hadiahkan kepada Nabiullah Agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Selamat datang. Ini dari Pasundan Kaledoni. Ya. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah ya. Jadi pada kesempatan ini saya hanya ingin mengulas sebuah hadis ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda yang kemudian datang kepada Nabi. Seorang pemuda datang kepada Nabi, lalu kemudian pemuda ini berkata, "Ya Rasulullah, alimni wa auziz." Ya, izni wa auziz. Wahai Rasulullah, ya, aku ini adalah seorang pemuda ya, yang terkadang hidup aku ini terombang-ambing, ya, mudah terpengaruh oleh dunia. Ya. Terkadang kemudian terasa tidak ada arah, kira-kira mah itu. Ya. Maka ya Rasulullah, berikan aku nasihat yang singkat, ya. Berikan aku pengajaran yang singkat. Jadi kan bapak-bapak hebatnya para sahabat itu, ya, ketika bertemu dengan Rasulullah itu mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ya. Ada yang kadang minta nasihat, ada yang kadang minta petunjuk dan lain sebagainya. Karena apa? Karena apa yang keluar dari lisan Nabi mereka paham akan menjadi dalil, akan menjadi argumentasi, akan menjadi keutamaan di dalam hidup mereka. Ya, maka salah seorang sahabat ini kemudian meminta, walaupun itu hanya nasihat yang ringkas, yang sederhana. Ya. Kemudian baginda Nabi memberikan 3 nasihat kepada pemuda ini. Ini Pak bisa dijadikan pedoman hidup kita. Apa yang pertama? Kata baginda Nabi, "Idza kumta fi shalah fasholli sholatan muwadi." Ya. Wahai pemuda, jika engkau hendak mendirikan sholat, jika engkau akan mengerjakan ibadah sholat, maka sholatlah engkau seolah-olah itu merupakan sholat yang terakhir yang engkau lakukan. Jadi nasihat yang pertama itu Pak, kata baginda Nabi, kalau engkau sholat, maka anggaplah sholat-sholat itu merupakan sholat yang terakhir yang engkau lakukan. Setelah itu engkau tidak ada lagi di dunia ini. Setelah itu engkau tidak bisa mengerjakan ibadah-ibadah lagi. Ngapo? Barangkali sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya Pak, kira-kira kalau kita tahu bahwa hari ini hari terakhir kita, ya, besok lah jadi almarhum gitu ya, kira-kira apa yang akan terjadi dengan hidup kita? Pasti kita tidak akan pernah menyia-nyiakan sedetik pun dalam hidup kita kecuali untuk terus menambah dan menambah amal ibadah kita kepada Allah. Tidak ada sedetik pun dalam hidup kita kecuali kita akan terus-menerus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga baginda Nabi memberikan analogi. Maka ketika kita menganggap sholat-sholat kita, sholat subuh yang kita kerjakan hari ini merupakan sholat yang terakhir, pasti kita tidak akan pernah menganggap remeh sholat kita, Pak. Kita tidak akan pernah mengerjakan sholat kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya. Tentu kita akan mengerjakan sholat kita dengan cara yang paling terbaik di dalam hidup kita. Makanya kata Allah kan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, Pak. Jadi dalam ayat ini kan justru yang Allah sebutkan pertama bukan kehidupan. Justru
Kematian, Pak. Karena apa? Karena kematian lalu kemudian kehidupan itu kan sesuatu yang belum kita alami, Pak. Kita ini kan hidup, Pak. Yang Allah sebutkan pertama justru setelah kehidupan kita di dunia. Kematian kita, lalu kehidupan lagi di akhirat. Yang Allah sebutkan kan seperti itu. Kematian dulu baru kehidupan. Karena apa? Karena Allah ingin menguji di antara kamu sekalian, ayyukum ahsanu amala, Pak. Siapa yang paling baik amalannya? Allah menyebutkan di dalam ayat ini justru bukan yang paling banyak amalannya. Bukan hitungan-hitungannya, Pak. Tapi justru siapa yang paling baik amalannya. Ya. Jadi bukan yang paling banyak sujudnya, Pak. Bukan yang paling banyak rukunya. Tetapi apakah kemudian dalam sholat itu merupakan sholat yang terbaik yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur-syukur kalau kemudian dua-duanya dapat. Ya, hitungannya dapat, terbaiknya juga dapat. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya yang pertama kita memperbaiki ya, rukun-rukun di dalam ibadah kita. Lalu yang kedua kita memperbaiki niat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang yang kemudian sering kita lewatkan, Pak. Ya, karena belajar rukun-rukun ibadah itu kan penting. Kalau rukunnya tertinggal satu, Pak, batal ibadah kita. Wudu misalkan, ya, kita lupa kemudian mengusap tangan sampai ke siku, ya, karena terbiasa mungkin sampai ke sini, yang penting sudahlah katanya kan. Rupanya tidak sampai sini, batal, Pak, wudu kita. Karena tidak sampai dengan rukunnya. Kalau batal wudu, apa yang terjadi? Kita sholat kita juga batal. Maka untuk memperbaiki sholat kita, perhatikan tata cara wudu kita, Pak. Ya, jangan sampai kemudian karena hal sepele batal ibadah kita yang lainnya. Ya, maka ya kata baginda Nabi, ya, jadikanlah amal ibadah yang kita kerjakan merupakan amal ibadah yang terakhir yang kita laksanakan. Ya, sholat kita anggap merupakan sholat yang terakhir. Bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, hari-hari kita yang kita lewati, maka bayangkan merupakan ya, hari terakhir yang kemudian bisa Allah berikan kepada kita. Barangkali besok kita sudah meninggalkan dunia ini. Jadi intinya kita tidak akan pernah menyia-nyiakan hari dan waktu yang Allah berikan kepada kita. Ya. Ka'annaka ta'isu abada. Ya. I'malu lidunya ka'annaka ta'isu abada. Ya. Beramalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Wa i'malu lil akhirah ka'annaka tamutu godan. Dan beramalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan meninggalkan dunia esok hari. Jadi untuk urusan ibadah ini, Pak, anggaplah kita akan meninggalkan dunia ini esok hari. Sehingga sekali lagi kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama, nasihat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada pemuda ini. Lalu yang kedua, kata baginda Nabi, la takallam, ya, bi kalamin ta'tadiru minhu godan. Ya. Wahai pemuda, la takallam, janganlah engkau berkata-kata, janganlah engkau mengeluarkan perkataan, bi kalamin ta'tadiru minhu godan, dengan perkataan yang akan engkau menyesal di kemudian hari, Pak. Ya. Janganlah engkau membuat perkataan-perkataan yang akan engkau membuat engkau meminta maaf di kemudian hari. Ya. Artinya apa, Pak? Rasul menginginkan agar kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin benar-benar memperhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Ya. Karena ini kan mulut ini, Pak, ibarat seperti busur yang dilesatkan dari panah, Pak. Apa yang kita keluarkan tidak pacak kita tarik lagi. Ya. Apa yang kemudian sudah melesat tidak mungkin kita tarik lagi. Itulah lisan kita. Maka kata baginda Nabi, hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Bahkan keselamatan seorang manusia, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seorang manusia baik di dunia maupun di akhirat itu sangat bergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Ya. Jadi kita di dunia akan selamat, di akhirat juga akan selamat, bergantung dengan
lisan kita. Ya. Coba Pak logikanya itu kan, kenapa mulut ini diberikan dua benteng kira-kira. Satu benteng itu adalah gigi, ya. Yang kedua benteng itu adalah bibir. Kenapa? Karena saking luar biasanya penjagaan terhadap lisan kita. Ya, karena dengan lisan itulah kemudian sesuatu bisa menjadi baik dan sesuatu bisa menjadi hancur karena lisan yang kecil dan mungil ini. Ya. Baginda Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, siapa orang yang bangkrut itu? Siapa orang yang muflis itu?" kata baginda Nabi. Kemudian sahabat menjawab, "Mungkin ya Rasul," katanya, "orang yang bangkrut itu wong yang dia bekerja tapi tidak mendapatkan keuntungan. Dia berusaha berdagang tapi dia tidak mendapatkan keuntungan. Itu kira-kira ya Rasul orang yang rugi itu, yang bangkrut itu." Kata baginda Nabi, bukan. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang semasa hidupnya dia ahli ibadah, Pak. Salatnya tidak pernah lewat. Berjamaahnya dia tidak pernah tertinggal. Sedekahnya dia rajin. Umrohnya barangkali tiap pahala kita kepada orang tersebut. Kita fitnah orang lain, membicarakan, ya, memfitnah orang lain, kita sedang memindahkan pahala kita tanpa sadar kepada orang tersebut. Kemudian Rasul melanjutkan, ketika pahalanya sudah habis, maka kemudian dosa orang yang dia, ya, sebanyak apapun amal ibadah yang kita kerjakan, tetapi ketika kita tidak menjaga lisan kita, maka ini akan menjadi kebangkrutan yang besar. Baik di dunia kita harus meminta maaf, di akhirat pun kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Ya. Dengan lisan kita, dengan perbuatan kita kepada sesama manusia. Kalau kita memohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni, Pak. Ya, pertaubatan kita. Tetapi ketika kita memohon ampun tapi kita masih punya salah kepada orang lain, Allah nahan dulu ampunannya, Pak. Ya, Allah nahan dulu. Ngapa? Sebelum selesai urusan kita dengan orang lain yang kita zolimi, maka Allah belum menurunkan ampunannya kepada kita. Maka sering-sering, Pak, kita ya mengevaluasi diri kita, bermuhasabah kepada diri kita, kira-kira siapa yang pernah kita sakiti dan kita zolimi. Maka buru-buru kita meminta maaf. Ya. Karena yang paling sering meminta maaf itu kata baginda Nabi, itu lebih utama, Pak. Faedah dan keutamaannya lebih besar dibandingkan yang memberi maaf. Karena apa? Kira-kira minta maaf itu hal yang paling saru dalam hidup kita, Pak. Ya, kita punya salah, lalu kemudian kita minta maaf, itu paling saru dalam hidup kita. Apalagi kemudian dosa yang sudah kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan itu lama kira-kira. Pasti akan sangat sulit kita meminta maaf. Makanya kata baginda Nabi, keutamaan meminta maaf itu jauh lebih besar dibandingkan dengan yang memberikan maaf. Ya. Lalu yang ketiga, nasihat yang disampaikan oleh baginda Nabi, wajmil ya'sa mimma fi aidin nas. Ya. Wahai pemuda, janganlah kamu berharap sesuatu yang ada di tangan manusia. Maknanya, Pak, ya, jangan kita menggantungkan harapan kepada manusia. Kenapa? Kata Imam Ali berkata, aku sudah melewati berbagai macam penyesalan di dalam hidupku. Dan yang paling aku sesali di dalam hidup ini adalah ketika aku berharap kepada manusia. Karena kalau berharap kepada manusia, manusia itu tempat salah dan lupa. Mungkin ketika dia senang, dia akan mudah memberikan apa yang kita minta, Pak. Tapi ketika dia mungkin ada rasa marah, rasa sedih, dia akan menahannya. Maka dalam peribahasa itu kan, janganlah kamu berjanji ketika senang, janganlah kamu berjanji ketika engkau senang. Ngapa? Karena mungkin ketika sedih kita mulai ya menghindari atau mengingkari janji-janji yang kita berikan. Ya, maka kata baginda Nabi, janganlah kalian menggantungkan harapan kepada manusia. Karena ketika menggantungkan harapan kepada manusia, siap-siap engkau akan menerima kekecewaan. Tapi berharaplah kepada Allah, wala ta'iasu miroihillah. Kata Allah, janganlah kalian
berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha pemberi rahmat. Ya. Sekalipun dosa kita banyak, sekalipun kesalahan kita banyak, tetapi jangan kemudian kita ya memutus harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan dan dimanapun pasti Allah akan memberikan ya pemberian terbaiknya kepada hamba yang senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Pak, 3 nasihat singkat yang disampaikan oleh baginda Nabi kepada pemuda tersebut. Ya. Jadi yang pertama, perbaiki ibadah kita Pak, perbaiki sholat kita, ya. Kita anggap merupakan ibadah yang terakhir, jadi kita akan memperbaiki ibadah-ibadah kita. Lalu yang kedua apa? Perbaiki lisan kita. Jaga apa yang keluar dari mulut kita. Ya, karena akan berdampak besar terhadap dunia dan akhirat kita. Dan yang ketiga adalah ya, jangan pernah menggantungkan harapan kepada manusia. Tapi bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kadang kita nih sering tertukar, Pak. Misalkan kita punya anak sakit, ya. Kita ke dokter, lalu sembuh. Nah, pas sakit yang kedua selalu ada ucapan main nih. Kalau udah ke dokter pasti tidak sembuh. Ini kan salah, ya. Harusnya kan kita putar, Pak, ya. Berkat izin Allah, ya, akhirnya anak ini dapat dokter yang baik untuk memberikan kesembuhan kepadanya. Jadi selalu jadikan Allah yang pertama dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Biiznillah akhirnya anakku sembuh. Biiznillah akhirnya rezeki datang. Bukan terbalik. Kalau aku tidak usaha, kalau aku tidak begawe, pasti tidak dapat duit, tidak dapat rezeki. Padahal yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian bos memberikan surat pemecatan, baru kita kecewa karena kita salah meletakkan harapan kepada manusia. Jadi itu yang 3 nasihat yang disampaikan oleh baginda Nabi kepada salah seorang pemuda yang meminta nasihat singkat. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan dan mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ada pertanyaan Pak? Atau cukup? Cukup? Cukup. Mari kita akhiri dengan sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama berdoa, menengadahkan kedua tangan kita, ya, karena ini adalah waktu yang mustajabah kita berdoa kepada Allah. Insya Allah apapun yang kita gumamkan, apapun yang kemudian terpintas di dalam hati kita, Allah Maha mendengar dan Allah kabulkan. A'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusratis syari'atik wa wathiqilahum marabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamlaha binurika alladhi la yahbuh wasrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik wa ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.